Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menyebutkan, ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memperkaya diri sendiri senilai Rp809,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Hal ini terungkap saat JPU membacakan surat dakwaan atas nama Sri Wahyuningsih, selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek 2020 hingga 2021 sekaligus kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun anggaran 2020 hingga 2021. Jaksa mengatakan, Nadiem telah menyalahgunakan wewenangnya untuk mengarahkan spesifikasi pengadaan yang membuat Google menjadi satu-satunya penguasa ekosistem pendidikan di Indonesia. Keuntungan pribadi yang diterima Nadiem disebut berasal dari investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia. Adapun, sumber uang PT Akap sebagian besar bersumber dari investasi Google ke PT Akap yang mencapai $786.999.428 Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari kekayaan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang tercatat dalam LHKPN pada tahun 2022, di mana perolehan harta jenis surat berharga sebesar Rp5.590.317.273.184, ujar jaksa. Dalam dakwaan, jaksa merinci beberapa pemasukan investasi dari Google ke perusahaan Nadiem yang dilakukan saat pengadaan berlangsung. Misalnya, pada Maret 2020, Nadiem mengarahkan agar Google Workspace for Education melalui Google Workspace dapat digunakan di Kemendikbud RI. Arahan ini Nadiem sampaikan melalui sebuah grup WhatsApp bernama Merdeka Platform yang berisi tim dari GovTech atau Warung Teknologi. Kemudian pada bulan Maret 2020, Google Asia Pacific Pte Ltd. juga melakukan investasi berupa penyetoran modal uang ke PT Akap sebesar $59.997.267 Amerika Serikat. Lalu, pada tahun 2021, Google kembali menambahkan investasi ke perusahaan Nadiem sebanyak $276.843.141 Amerika Serikat usai Nadiem menekan peraturan yang menjadikan Google sebagai satu-satunya produk yang digunakan dalam pengadaan TIK. Patut diketahui, ekosistem pendidikan di Indonesia diperkirakan bisa menyentuh 50 juta pengguna suatu sistem. Dalam kasus ini, JPU mendakwa Nadiem dan 3 terdakwa lainnya telah menyebabkan kerugian negara Rp2,1 triliun. Selain Nadiem, 3 terdakwa lainnya adalah ex-konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021 Mulyatsyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih.